laporkan saya silakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Gustom. Itu kan sudah, Gustom. Enggak apa-apa. Ya. Itu kan ceramahnya Habib Rizik. Itu kan sudah mengatakan bahwasanya tuduhan mereka tentang pemalsuan makam, ya toh. Terus memalsukan nasabnya Ba'alawi apa segala macam itu kan mau diproses. Nah itu kita tunggu dan kita sangat bahagia sekali kalau mereka menaikkan ke meja hijau. Iya, iya, kita dukung gitu Rizik itu. Kita dukung. Iya. Makanya terima kasih kesempatan besar. Framingnya nggak begitu Gus yang mereka bangun itu. Kita sudah lapor berkali-kali tapi tidak proses. Ah ini lagi nih, bingung nih. Dasar udah lapor katanya tapi nggak diproses-proses. Aduh ya sudah, nanti saya saja yang lapor kan enak lah. Ya. Jadi penggiringan opini, framing dan fitnah terhadap saya dan keluarga itu jadi pintu masuk nanti. Instruksi lagi. Tapi anu Gus, Ya. dapat bocoran Gus. Saya itu katanya teman-teman dilaporkan sudah di Polda Jatim, katanya ditolak Gus. Saya ini Gus, kelas saya ini. Berarti hebat saya itu. Sampai saya ini. Iya. Kelas saya ini. Takut ke jenggotnya itu apa, Bang Gustom? Ya, enggak tahu. Takut ke jenggot ya. Kan kita itu tenang nanti kita hadirkan saksi ahli, ya kan? Saksi ahli. Satu, ya kan? Narkoba internasional, kedua Keimat, ketua Robito, sudah. Iya. Kita selama ini turun di gelanggang ini karena masalah Robito yang bikin masalah kok. Ya, mereka mengaku-ngaku keturunan, menghina leluhur Nusantara, menghina ulama-ulama kita, membelokkan sejarah. Banyak. Jadi gini ya. Nah, iya. Jadi gini ya. Empat nanti saya Banyak bukti. Banyak bukti tentang pembuatan makam-makam palsu itu banyak bukti. Banyak bukti ya. Terutama yang paling krusial itu ada di makam Kanjeng Sunan Bonang. Itu makam-makam yang nisannya bernama Habib-Habib dan Syarifah-Syarifah itu ya ada di ring 1 pemakaman, areal pemakaman Kanjeng Sunan Bonang. Dan itu kalau tidak bisa dibuktikan secara literasi sejarah, maka itu jelas makam palsu. Jadi hati-hati tuh. Hati-hati bro. Orang Indonesia tidak sebodoh itu Pak. Tidak sebodoh itu. Bukan hanya cuman koar-koar, tapi bukti data, ya, bukti data baik dari sisi sejarah, silsilah itu sudah dipersiapkan semua, gitu loh. Gus Hasan, kenapa belum dirubah yang di Bonang itu tutupan itu? Aduh, ngomongin Saya mau menambahkan dari Gustom sama Gus Hasan ya. Itu Balawi, golongnya Kabib-Kabib itu. Kalau mau menjadi pahlawan, perangnya tuh dulu sama siapa? Kok bisa jadi pahlawan di Indonesia? Apa dia perangnya sama kura-kura ninja? Atau tak sama Gokong? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bagi yang mukibin ya, tolong sadar. Ini kan you punya imam ya, Resi kan sudah mengajak perang ya. Itu sebenarnya mukibin itu jangan ikut campur. Karena apa? Yang mukibin ini bisa jadi saudara kita, sepupu, family. Ingat itu, takkan Ya, kita betul. tuh bertengkar sama saudara kita sendiri, bukan saudara ini loh. Ini saudara kandung. Belajarlah dari KM 50. KM 50 itu 6 orang itu kan tumbalnya si Rizik itu. Ingat itu, jangan ikut imigran itu golongnya antek-antek Belanda. Kita tuh musuhnya sama Belanda. Balawi antek-anteknya.
Umar Usman bin Yahya itu dulu jumpanya di bawah jembatan dulu. Diangkatlah sebagai anak itu Temenggung, dibersihkan. Selepas besar mau keluar-keluar di Indonesia, antek-antek Belanda ini, gimana ini? Ingat Mukibin, sadar, sangat sadar ya. Kita saudara. Contoh kalau nggak percaya, kamu punya sepupu di mana? Di Jawa. Sedangkan yang di Jawa itu kita nih bela negara kita. Gitu. Sama juga yang di Madura. Itu masih family semua. Ingat itu, takkan kita tuh satu darah bertengkar. Ingat itu ya, jangan, tolong insaf. Kalau sama kabib-kabibnya suruh kumpulkan itu kabib-kabib golongnya Balawi itu, di mana tempatnya, tanggalnya ditentukan, mari kita berhadapan. Jangan sampai mundur satu langkah. Memang orang rakyat Indonesia ini memang pejuang, ahli tempur, walaupun dia pegang babu runcing. Silakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kemarin malam pas masuk ke roomnya si Pitung, kalau nggak salah di situ aja Kori dan lain sebagainya. Ini gini, di antara mereka itu sedang mengawasi, tolong yang dekat dengan Gus Fuad Pleret, sedang kayaknya mereka itu sudah memberi secara sembunyi-sembunyi di mobilnya Gus Pleret itu GPS, sehingga gerak-geriknya Gus Pleret itu diketahui, perginya kemana itu diketahui. Tolong sampaikan, dicari itu di mobilnya. Ada tentang GPS. Ya, Itu siap. ya langsung itu live masuk ke roomnya itu. Ada Kori dan teman-teman. Ini katanya waktu itu sedang arah ke Wetan, ke Jawa Timur. Waktu itu. Ini ada GPS yang ini. Nah, mohon maaf benar atau tidak, tapi dia itu berkata seperti itu, bahwa Fuad Pleret ini sedang arah ke situ. Ada GPS. Nah, ini pengalaman saya emang seperti itu. Ya, itu gini Bang Mumisbah ya. Kalau untuk Gus Fuad Pleret, insya Allah sulit untuk mereka jangkau. Kenapa? Satu, Gus Fuad Pleret ini bukan orang sembarangan, bukan hanya sekedar kiai pimpinan pesantren, tapi beliau itu selain budayawan, selain beliau cendekiawan, beliau juga adalah penasehat dari BNPT dan BAIS, itu ya. Nah, artinya begini, kenapa kemarin itu Kiai Nur Ihya Surabaya itu mengatakan, saya sangat mendukung Anda untuk melaporkan Gus Fuad Pleret ke ranah hukum, karena dengan itu menjadi jalan masuk semua permasalahan polemik nasab itu akan kita bahas secara hukum. Gitu. Mantap. Iya, dan perlu diingat gitu teman-teman ya. Lihat aja Pak Zen, bisa jangan ngomong mulu Pak Zen. Sudah, masukkan aja ke ranah hukum, kita tunggu. Masukkan ke ranah hukum, kita tunggu. Gitu. Naik Sen. Mumpung ada saya sini Sen. Nanti bentar teman-teman. Ya. Tidak menutup kemungkinan, iya seperti itu, tapi bisa jadi ada sebuah kelemahan. Makanya seperti itu. Tolong ini sampaikan supaya teliti, karena sangat sederhana memberikan GPS itu sangat sederhana. Ya, Mas Mumisbah, di sini di room ini Mas Mumisbah, ini ada orangnya Gus Fuad. Ya syukurlah. Betul. Insya Allah disampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Misbah infonya. Terima kasih banyak ya. Artinya kan begini Bang Mumisbah, kalau memang informasi yang sampean sampaikan itu benar, ketika terjadi sesuatu
kepada Gus Fuad Pleret, maka ini akan menjadi ya pintu masuk untuk memberantas semuanya. Artinya mereka sudah berbuat anarkis. Ya, ini sudah berapa kali mereka berbuat anarkis ini, gitu loh. Iya, makanya ini dulu Gus Fuad Pleret itu kan pernah mengalami persekusi, ya toh, itu loh. Nah di situ sudah menjadi satu bukti nyata dari pemerintah, gitu loh. Jadi saya meyakini pemerintah itu tidak tinggal diam, mereka juga memantau masalah ini, gitu loh. Cuman belum ada tindakan kriminal yang bisa memberangus semuanya. Makanya kan saya bilang, sekali lagi ada tindakan-tindakan anarkis persekusi kepada para kiai atau pada para pembahas nasab ini akan menjadi pintu masuk untuk semuanya ke ranah hukum, gitu loh. Masalahnya itu kan cuma satu. Masalahnya kan cuma satu. Kita itu siap tidak untuk saling mendukung satu sama lain. Itu aja masalahnya. Betul. Siap. Kalau memang siap mendukung satu sama lain, maka kuatkan persatuan dan kesatuan pribumi Nusantara ini. Karena beberapa presiden buruk yang terjadi di antara kita itu, kita ini mudah diadu domba, kita ini mudah terframing, padahal belum klarifikasi, belum terkonfirmasi. Itu satu contoh yang terjadi kepada Rizky. Rizky itu kan dia memposisikan dirinya itu tidak mendukung sana sini. Dia hanya berbicara sesuai dengan literasi kitab-kitab yang dia punya. Tapi dari pihak kita itu terlalu menjudge si Rizky. Nah, ketika dari pihak kita minta, Riz, kitab yang kau baca itu kitab apa? Tolong diinikan dong. Si Rizky bilang, wah ini data pribadi saya. Nah itu tiba-tiba langsung dimusuhi Rizky itu. Kan tidak boleh seperti itu. Itu kita gitu loh. Padahal kalau kita minta baik-baik, tanpa ada tekanan, tanpa ada kalimat-kalimat yang kasar, saya yakin orang pasti kasih datanya. Kelemahan kita itu cuma satu. Saya mau tanya Gus Hasan. Aku kan Asegaf. Kelemahan kita itu cuma satu. Kelemahan kita itu cuma satu, teman-teman. Apa itu? Kita ini pengen dianggap superior sendiri. Betul. Seakan-akan orang lain itu harus ada di belakangnya dia. Jangan begitu. Jangan seperti itu. Itu kan caranya Tengku Kori itu. Seakan-akan orang itu di belakang dia semua gitu. Dia yang jadi pimpinan. Tapi ketika dilepas begitu, ternyata ya nggak berani. Gus, aku protes Gus. Masuk Kori itu Tengku Gus? Ya Tengku dalam Tengku dalam bahasa Madura, bukan Tengku Aceh, bukan. Ya Gus Hasan. Gus Pleret itu dari mana, Bang? Saya mau tanya ini, Bang. Gus Fuad Pleret itu Jogja. Memang beliau kelahiran Jogja, aslinya Jogja beliau itu. Aslinya asli mana? Jogja kok. Kok asli mana? Jogja. Oh. Kelahiran Jogja, ari-arinya ditanam di Jogja, Kang. Bapak ibunya juga di Jogja, nenek moyangnya juga di Jogja gitu loh. Nggak jauh sama Lek aku Asegaf. Nggak jauh sama saya. Dekat sama saya, cuma beda kabupaten. Kalau aku Alidrus.
Aku asal Abdi Saya El Haq. dari ini Tunggu dari tanggal mainnya aja, Pak. saya. Dari dulu tunggu tanggal mainnya melolok. Saya Dari dari dulu sudah 3 tahun, ini sudah 3 tahun. saya ya dari kampung. Terus sebentar. Saya sangat setuju, bukan mendoakan jelek ya. Saya sangat setuju andai kata Gus Fuad itu ditangkap. Karena yakin akan menyebar permasalahan. Ada penyelidikan sabab musabab akan terbongkar semua. Benar akan terbongkar. ya, nanti negara itu turun. Iya, Makanya akan turun. Makanya Bang Mumisbah, saya kan cuman bilang tadi kan, justru dari dulu itu kan kita mengharapkan ada tindakan hukum dari mereka, Iya. ya kan? Bahkan Gus Fuad itu pernah bilang sama saya, ayo siapa yang mau bikin masalah untuk masuk ke ranah hukum. Nah ternyata karena sampai detik ini saya dulu itu kan mau dilaporkan ke Polda Jatim karena bilang wali Pentagon dicabut laporannya. Nah, sekarang ini Gus Fuad ini ya kan mengkritik tentang pencalonan tokoh pahlawan dari kalangan Ba'alawi yaitu Habib Al-Jufri yang dikenal dengan guru tua di Palu itu. Nah ini kalau sampai masuk ke dalam ranah hukum memang itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan memang gitu. Iya, berarti setuju itu. Berarti sama. Iya, Karena apa? Karena gini loh, pemerintah itu tidak punya pasal